Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Jidan Asgara, NPM 19060666. Di sini kita bertemu lagi. Sebelumnya saya membahas materi-materi yang lain pada minggu lalu. Nah, dalam video kali ini kita bertemu lagi dengan pembahasan yang berbeda juga. Di sini saya akan membahas tentang topik 3, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari sistem pakar. Dan saya juga sudah meneliti 10 jurnal. Saya review, saya juga telah membandingkannya dan saya strukturkan dengan berupa tabel. Oke, untuk yang pertama, pembahasan yang pertama, kita langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sistem pakar. Di sini ada 4 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor pengetahuan. Adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran yang disebut post theory, atau melalui introspeksi disebut priori. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan ini juga termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur. Nah, yang secara probabilitas. Lalu, Bayesian adalah benar atau berguna. Pengetahuan juga diartikan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan ini juga terlihat pada saat seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Contohnya, pengetahuan adalah ketika seseorang mencicipi makanan yang baru. Ia mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma dari masakan tersebut. Ini adalah kutipan dari Mairer pada tahun 2007. Mungkin itu faktor yang pertama, faktor pengetahuan. Yang kedua, ada faktor antarmuka atau user interface, merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka ini juga menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka juga menerima informasi dari suatu dan menyajikan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Menurut M. Elliot pada tahun 1995, pada bagian ini terjadi dialog akuisisi pengetahuan ke dalam bentuk yang akuisisi pengetahuan pemakai antarmuka, muka aksi yang direkomendasikan, fasilitas penjelasan aksi yang direkomendasikan pada workplace, mesin inferensi, perbaikan pengetahuan basis, pengetahuan fakta, dan aturan knowledge engineer, pemakai Universitas Sumatera Utara, antara program dan pemakai, yang memungkinkan sistem pakar ini juga menerima instruksi dan informasi input dari pemakai yang memberikan informasi kepada pemakai. Nah, jadi yang sudah saya sebutkan dua ini sama-sama saling berhubungan dalam pengembangan sistem pakar. Lalu untuk yang ketiga, faktor lingkup permasalahan. Nah, faktor lingkup permasalahan ini yaitu di mana seorang pakar harus memperhatikan masalah yang dihadapi masyarakat sebelum kita membangun suatu aplikasi, karena hal ini dapat mempengaruhi kesuksesan dari suatu sistem pakar ini. Seorang pakar harus menganalisis terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab, agar nantinya sistem dapat digunakan dengan baik oleh semua masyarakat. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor manajemen, di mana sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi, operasi manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, jadi itu semua. Di sini ada 4 faktor ya teman-teman semuanya. Ada faktor pengetahuan, faktor antarmuka atau user interface. Yang ketiga faktor lingkup permasalahan, dan yang keempat adalah faktor manajemen. 4 faktor ini saling berhubungan satu sama lain karena sangat-sangat penting pada saat pembangunan suatu sistem dari sistem pakar ini. Dengan adanya faktor pengetahuan, kita dapat memperoleh fakta, kebenaran, dan informasi. Dengan adanya antarmuka, kita juga akan mengetahui mekanisme yang digunakan oleh pengguna.
Dengan adanya faktor lingkup permasalahan juga, kita harus menganalisis apa yang menjadi penyebab dari masyarakat itu. Lalu yang terakhir ada faktor manajemen, yang sebuah sistem manusia atau mesin yang sudah terpadu. Nah, mungkin itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sistem pakar. Untuk pembahasan yang selanjutnya, saya di sini akan membahas 10 jurnal yang sudah saya teliti review dari hal tadi berkaitan dengan 4 faktor tadi. Di sini saya tidak akan menyebutkan semuanya karena terkendala oleh waktu. Di sini saya akan hanya menyebutkan dua jurnal saja yang sudah saya teliti. Oke, untuk jurnal yang pertama yang saya temukan adalah Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut Manusia menggunakan metode Knowledge Based System dan Certainty Factor. Itu adalah tema dari jurnal yang sudah saya temukan. Lalu untuk metode inferensinya adalah menggunakan Knowledge Based System dan Certainty Factor. Nah, di sini isi pengetahuannya dari jurnal itu atau hasilnya, di sini pembuatan aplikasi dengan konsep sistem pakar berbasis desktop dapat pendiagnosaan penyakit gigi dan mulut untuk membantu pendiagnosaan awal penyakit yang berkaitan dengan gigi dan mulut. Aplikasi sistem pakar ini juga dirancang dengan keluarnya berupa diagnosa beserta penanganan dan pengobatan dari penyakit gigi dan mulut. Lalu dengan adanya aplikasi sistem pakar ini juga dapat membantu database pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gejala dan diagnosa penyakit-penyakit gigi dan mulut beserta solusi dari diagnosanya. Lalu yang terakhir adalah dari hasil uji coba untuk menentukan diagnosa penyakit gigi dan mulut ini dengan uji coba 10 kali data menghasilkan tingkat kecocokan 9 kali data, sehingga tingkat keakurasiannya adalah 90%. Nah, jadi 10% ini kurang kecocoknya. Namun 90% ini berjalan dengan baik. Lalu untuk sumber pakarnya, alpha testingnya di sini adalah pada jurnal ini memastikan bahwa proyek dari aplikasi yang sudah dibuat ini sudah diuji coba dalam beberapa kali dan menghasilkan tingkat keakurasian yang tinggi, yaitu 90%. Lalu untuk beta testingnya, yaitu aplikasi ini siap dirilis dan digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Itu jurnal pertama yang sudah saya review. Lalu untuk jurnal yang kedua, saya menemukan jurnal Sistem Pakar untuk mendiagnosa penyakit hati menggunakan metode forward signing. Itu jurnal yang sudah saya temukan. Untuk metode inferensinya yaitu menggunakan forward signing. Isi pengetahuannya yaitu aplikasi sistem pakar yang dibuat ini mampu menganalisis jenis penyakit organ hati berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh user. Jadi hasilnya itu adalah kita kayak seperti bertanya kepada seorang pakar atau seorang dokter, lalu kita memberikan keluhan kita dan si sistem ini akan memberikan konsulan atau hasil solusinya. Selanjutnya, aplikasi sistem pakar ini juga dapat menjelaskan penyebab dan pengobatannya secara medis, mampu secara herbal, berdasarkan jenis penyakitnya. Lalu yang terakhir, pada aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit hati ini, data yang terdapat pada program aplikasi dapat diubah atau ditambah jika ditemukan data yang baru. Untuk sumber pakarnya, alpha testingnya, pada penelitian ini aplikasi sudah diuji coba sebelum digunakan oleh pengguna. Untuk beta testingnya, aplikasi siap digunakan dan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sistem pakar dan reviewan 10 jurnal. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat buat kalian semua. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.